Lebih dari 900 orang tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka hanya dalam 12 hari perang Iran-Israel. Tak terhitung luka mendalam dan trauma, terutama bagi korban perempuan dan anak-anak. Selain itu, perekonomian global dan pasar energi juga terguncang karena gangguan keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis transaksi minyak dunia. Jumlah korban serta guncangan di sektor ekonomi dan energi berpotensi terus meningkat. Pasalnya, meski telah menyepakati gencatan senjata, ketegangan di antara keduanya tak serta-merta surut. Saling klaim kemenangan hingga saling langgar gencatan senjata diprediksi akan berujung pada kelanjutan perang. Peningkatan eskalasi perang berpotensi akan menyebabkan harga energi makin mahal. Pasokan migas bahkan akan terganggu karena Iran disebut-sebut berencana menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis transaksi minyak dunia. Negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, akan kesulitan. Dalam skenario terburuk, kondisi ini berpotensi memicu krisis energi. Karenanya, pemerintah harus segera menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Pasalnya hingga kini, Indonesia masih tak bisa mencukupi kebutuhan BBM di tanah air dari produksi dalam negeri. Dicatat, pemenuhan 40% kebutuhan energi masih bergantung pada impor. Pemerintah harus membuat perusahaan plat merah bergerak cepat. Produksi minyak dalam negeri harus digenjot. Swasembada energi yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto mesti diwujudkan lebih cepat. Saya kira ini pesan untuk seluruh BUMN ya, bahwa dengan situasi geopolitik yang sangat dinamis hari ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mungkin juga akan terkoreksi, inilah saatnya bagaimana kerja-kerja dari setiap BUMN betul-betul berorientasi untuk pengamanan dan perkembangan. Tapi kemudian kepentingan pemegang saham dalam hal ini negara ya betul-betul terjaga. Jangan sampai kemudian kontribusi fiskal terhadap kekuatan fiskal negara bisa terganggu. Maka improvisasi dari direksi, komisaris betul-betul harus optimal ya, tidak seremonial. Gencatan senjata bukan garis finish, melainkan jeda yang harus dimanfaatkan pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya. Di satu sisi, Indonesia harus segera meningkatkan upaya diplomasi untuk meredakan tensi geopolitik. Di sisi lain dan yang paling penting, pemerintah harus menyusun strategi agar segala kemungkinan terburuk bisa dihadapi. Pemerintah harus bisa mengukur eskalasi dengan cermat sehingga dampak bagi perekonomian dan pasokan energi di tanah air bisa diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya ini yang harus diukur, apakah situasi ekonomi global ini dengan situasi politik yang semakin tidak pasti. Bukan saja ada perang tarif yang itu diterapkan di Amerika Serikat, tetapi juga sekarang ditambah dengan perang Iran dan Israel. Bahkan ada keterlibatan negara-negara lain yang akan juga incas dalam krisis politik ini, bahkan dalam perang ini. Evakuasi WNI mutlak harus segera dilakukan. Namun, mitigasi dampak ke depan tak boleh dilupakan. Stabilitas ekonomi harus dijaga. Karenanya, Presiden dan para menterinya harus seirama dalam menentukan langkah diplomasi sambil mempercepat swasembada. Dampak secara ekonomi itu pasti kita rasakan. Pertama adalah tentang dampak perdagangan. Kedua, dampak tentang kebutuhan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Ketiga juga akan berdampak kepada energi seperti minyak, gas bumi, dan seterusnya. Ini kan akan secara makroekonomi akan berpengaruh terhadap asumsi makro kita dan lifting harga gas kita. Nah, kita berharap ini juga akan mulai mereda. Kita berharap mitigasi risiko oleh Kementerian Keuangan bisa meminimalisasi dampak perang Iran dan Israel ini. Seperti itu. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.